Itu Ustadz Maulana. Ini bawa kemana ini? Sama ibu-ibu. Alhamdulillah masjid bang. Ini masjid? Masjid. Oh Masya Allah, Alhamdulillah tenang kita. Ustadz Bani mana? Lah kita kan bertiga tadi. Makanya. Aduh, satu udah aman, satu hilang. Ketinggalan. Kita cari Ustadz Bani dulu deh. Gak Ini mau udah aman. Ini udah aman? Udah tenang ini bener mah. nih. Ustadz Bani dulu kita cari. Ya udah deh. Yuk, yuk, yuk. Ibu, Pak, saya senang sekali. Kita lagi berada di mana ini? Mana sih ketuanya? Ketuanya mana? Ini saya lagi di mana, Bapak? Lagi di Masjid Agung Palapa Pecatu. Oh, Masjid Agung Palapa. Palapa di Bali. Yeay! Silakan Pak, makasih banyak. Senang sekali saya ada di sini. Bahagianya saya. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Kenapa sih kalian datang? Jadi saya kan hilang pamor saya. Bukan Ustadz kalau mau ikut pengajian ngajak-ngajak kita dong. Iya. Kita ditinggalin begitu aja. Bener. Iya, apalagi dia Ustaz Sam yang bagus suaranya. Masya Allah. Ustaz Bani yang face-nya juga banyak. Masya Allah. Mas Fadli yang ganteng. Dan saya memiliki semua itu. Iya. Saya yakin 100% tidak ada yang datang di sini tidak ada yang datang ke sini sama anaknya, pasti ada. Ada. Angkat tangan yang datang bersama anaknya. Ya, tapi ada satu pertanyaan, mungkin Apa tidak tuh? ada. Apa tuh? Siapa yang datang sama menantunya? Nggak ada. Gak ada. Kita bahas hari ini. Gimana Ustadz? Boleh. Gimana siap semua ibu-ibu? Yuk, biar jamaah yang di rumah juga sama-sama nonton ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah buat yang di rumah. Hari ini kita sedang berada di Masjid Agung Palapa Bali. Yeay. Hari ini kita mau bahas tema yang mungkin ibu-ibu ya dan para menantu yang di rumah lagi nonton ini suka konflik. Apa tuh? Kenapa tuh? Nah makanya temanya bagus banget buat sama-sama kita belajar. Temanya adalah jangan asal pilih menantu. Apa Bu? Jangan asal pilih menantu. Mau Bu pilih menantu asal? Maunya yang kayak gimana Bu? Yang soleh. Yang kayak Mas Fadli. Bu, gak ada yang mau milih mantu Ustadz Maulana? Ketuaan. Tapi ngomong-ngomong, kok Kenapa? baju kita sama pengurus ya? Iya, saya tadi udah bilang, kita selain sama pengurus, kita juga sama-sama karpet. Bener kan? Untung Bener. sananya hitam. Masya Allah. Aman. Nah Ustadz Maulana udah terlanjur berdiri. Apa itu? Mohon izin penjelasannya nih buat jamaah yang ada di sini di Masjid Palapa dan juga jamaah yang ada di rumah. Apa itu? Yang namanya menantu itu kan kita kan gak pernah tahu bagaimana sifat awalnya Bu ya. Bener ya Bu ya? Ya Pak ya? Bahwa awal-awalnya baik. Awal-awalnya kayaknya sopan. Setelah menikah ternyata menantunya rese. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah. Pertanyaan Mas Fadli, gimana menyikapi menantu yang kurang pekah,
yang tidak perhatian, bahkan tidak mau membantu. Dalam hal ini berarti yang dikena adalah mertua. Mertua memposisikan diri sebagai orang tua, bagaimana menghadapi menantu yang luar biasa yang diposisikan sebagai anak, bagaimana kita bisa mendidik anak dengan penuh kasih sayang supaya anak itu bisa menurut. Jadi kita harus ada bentuk perhatian, kasih sayang penuh dan memberikan keteladanan contoh yang luar biasa kepada menantu. Karena menantu itu sebenarnya bagaimana mertuanya terhadap menantunya. Betul. Jadi ketika menantunya belum tahu apa-apa, maka mertualah yang mengajari menantu. Jangan diam diri, ajari menantu cara masak, ajari menantu bagaimana peka, ajari menantu untuk mudah membantu orang. Dan dari sinilah posisi mertua sangat penting menghadapi menantu yang rese. Kenapa? Kadang-kala maaf sekali, jamaah. Karena menantu itu kembali lagi bagaimana mertuanya. Dan bagaimana, temanya bagus sekali nih. Pilih menantu. Jangan salah pilih, jangan asal pilih menantu. Berarti bagaimana sosok orang tua bisa jadi dalam hal ini setelah usaha. Maka dalam hal ini kita juga bisa dalam artian mohon maaf mendoakan. Kan ada tahapnya kalau dia adalah menantu dari pihak perempuan, mertua dalam hal ini dari pihak perempuan, pasti dalam artian begini, dia harus menyaring menantunya dengan cara maharnya. Ada persiapannya. Maka dari sini sosok menantu harus mengikuti aturan yang disiapkan oleh mertua. Masya Allah. Jadi kalau nanti ada yang melamar Sisi, syaratnya. Anak saya nggak ada Sisi. Anak saya Zizi. Sisi, anak siapa itu Sisi? Ganti-ganti nama anak orang. Kan beda gigi. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yo, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yo. Saya mau kasih kesempatan yang pertama sama jamaah. Oh, belakang dulu cowok. Ah, ya ini di belakang. Silakan. Boleh maju ke depan, Pak. Izin, Pak. Ah, sebentar. Boleh pinjam mic-nya, Ustaz? Sini, Pak. Lewat sini, Pak. Izin, Pak. Silakan. Nah, oke. Maaf. Namanya siapa? Dari mana? Salam dulu. Ashabul Yamin. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'd. Jadi nama saya Abdul Hayy Sulaiman, perwakilan dari Majelis Ponpes Wantilan atau Ashabul Yamin. Jadi yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, pada zaman sekarang kan banyak orang tua yang kadang menentukan untuk memilih menantu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana hukumnya orang tua yang menetapkan standar yang tinggi ketika mencari menantu? Wow. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Maaf, sebentar. Kayaknya dia curhat. Curcur. Udah menikah? Sudah sampun. Sudah. Waktu melamar kamu dikasih syarat tinggi. Enggak. Jadi alhamdulillah lancar kalau saya. Ya lancar alhamdulillah. Iya. Tepuk tangan dong buat Pak Sulaiman, Masya Allah. Cukup sekian, wallahul muwafiq wal hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Sulaiman. Oke, Ustadz Syam. Izin Ustadz Syam. Jadi gimana nih kalau seandainya kita sebagai mertua nih buat jamaah semua yang di rumah juga. Sebagai orang tua. Karena ingin menaikkan derajat keluarga juga. Jadi dia tuh milih penantunya juga harus disortir juga. Cari yang terbaik bibitnya. Mohon izin penjelasannya. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu kalau pilih menantu, ibu mau yang rendah atau mau yang tinggi? Standarisasinya. Pilih mana? Ibu pilih yang mana? Yang rendah atau yang tinggi? Yang tinggi. Maaf ya. Kita duduk lagi yuk. Ibu.
Ibu kalau pilih menantu, mau menantu yang penting sholat 5 waktu atau menantu yang tahajud? Gak penting dia tahajud atau enggak? Nah, mau pilih menantu yang dia puasanya puasa wajib doang atau yang ditambah dengan puasa sunnah? Kenapa tadi pilih yang sholatnya 5 waktu doang? Enggak pilih yang tambah sholat sunnah? Ibu kalau pilih menantu mau yang miskin atau yang kaya? Ustaz aja yang pilih yang miskin. Iya. Kita mau pilih yang kaya ya Bu. Ibi kalau mau pilih menantu, mau yang berilmu atau tidak berilmu? Jadi semua kita mau standarisasi, semua manusia. Jadi fitrah manusia pilih yang terbaik. Nggak ada orang mau hidup susah, nggak ada ya Bu ya. Tapi jangan mengukur susah dan tidak susah dari harta. Salahnya kita dipikirnya semua yang menikah sama orang kaya pasti bahagia, belum tentu. Dipikirnya kita semua yang menikah dengan orang yang ilmunya tinggi, jabatannya tinggi pasti bahagia. Itu yang dipikiran orang tua, belum tentu. Dipikirnya kita semua yang menikah dengan yang rumahnya banyak pasti bahagia, belum tentu. Padahal Nabi meminta kita memilih karena agamanya. Kalau standarisasi agama yang kita pilih maka bahagia, maka akan bahagia. Siapa yang menikah, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allahu illa dhulla. Barang siapa yang menikahi seseorang karena ingin kemuliaannya, karena melihat jabatannya, karena melihat derajatnya, maka tidak akan pernah ditambahkan oleh Allah kecuali kehinaan. Terhina itu orang. Wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhu Allahu illa faqra. Dan siapa yang menikah karena harta, maka tidak akan pernah ditambahkan baginya kecuali kemiskinan. Pasti miskin. Meskipun punya menantu kaya raya, kalau suka merendahkan maka subhanallah, maka pilih karena agamanya, lalu plus kaya, lalu plus ganteng, lalu plus bagus jawatan itu baru. Tapi pilih karena agamanya, bukan disebabkan karena hartanya. Kalau cuma hartanya doang pasti miskin. Kalau cuma karena jabatannya doang pasti dihina, karena dia merasa engkau rendah saya tinggi. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi intinya adalah yang pertama agamanya dulu ya Pak Agamanya. ya. Nah kalau bicara masalah tiba-tiba agamanya udah bagus, ternyata ganteng. Alhamdulillah. Orang-orang kaya lagi. Wah itu bonus itu berarti. Pasti semuanya pengen yang Terima itu. kasih banyak. Ada juga nih ya bagaimana caranya menghadapi kalau misalnya Ustadz Bani izin deh Ustadz Bani, boleh nggak berdiri? Kita kan nggak pernah tahu nih, Naura ini kan udah makin besar. Kenapa ada saya yang disebut? Bapaknya Saya ini kan diam-diam. nanti kan akan jadi mertua. Betul. Kira-kira Ustadz Maulana termasuk mertua yang kepo apa yang cuek sama anaknya kira-kira? Kalau betul Ustadz Bani. Insya Allah beliau adalah Kepo ya Bu ya? Yang kepo Ini apa yang yang cuek Bu? Kepo. Nah makanya kita antisipasi dari sekarang. Buat cara menantunya nanti ya. Izin Ustadz Bani silakan. mohon izin guru-guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Alhamdulillah. Kalau tadi guru kita Ustadz Maulana ngomongin ada menantu yang rese. Sekarang kata Mas Fadli pertanyaannya kalau mertuanya yang rese. Ibu? Jamaah? Alhamdulillah. Ini orangnya soleha-soleha semua Ustadz, Mas Fadli, Masya Allah. Kalau mau cari mertua di sini mertua-mertua yang soleha-soleha semua. Kalau cari menantu, di mana menantu yang soleha tadi? Bagaimana kalau kita memiliki mertua yang nauzubillah min dzalik kepo, selalu ingin tahu perihal urusan rumah tangga kita. Tidak boleh orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak pada perkara-perkara yang detail. Misalnya datang ke rumah, kok beras cuma segini? Itu tolong lampu jangan di situ ditaruh. Ini televisi kenapa di sini lokasinya? Ini kenapa pot bunga ada di sini? Ada di sini yang begitu? Dulu ada tapi sudah yang soleha-soleha semua insya Allah. Tapi kalau perkara yang inti, perkara agama, boleh nggak orang tua ikut campur? Misalnya dalam ketaatan kepada Allah, misalnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, boleh nggak? Harus orang tua, jangan sampai anak sudah menikah
tidak kita perhatikan sholatnya, kita biarkan mereka rusak dalam perbuatan dosa maksiat. Tak boleh, orang tua harus ikut campur di sana. Setuju? Sepakat? Jamaah? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Orang tua saya nggak ikut ngaji, nggak ikut di Islam itu indah, nggak tahu dapat petuah itu Ustadz. Kepo banget tuh kepo. Apa tuh kepo? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Tahu banget ya kepo ya. Gimana menghadapinya Ustadz? Pertama, kita sebagai anak bersabar mengalah. Jangan pulang dari sini, mah sini mah. Tadi kata Ustadz mama tuh kepo, nggak boleh. Boleh nggak begitu Bu? Mudah-mudahan bermanfaat Mas Fadli, guru kita. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Bani. Jadi ada emang tipikal orang tua yang kepo gitu ya. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang ada di Masjid Agung. Masya Allah luar biasa, Masjid Agung Palapa. Kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang mau bertanya, angkat tangannya. Ayo Bu. Yo mana ya, tadi cowok sini udah. Sekarang kita kasih kesempatan yang depan dulu, yang berhadapan sama kita. Silakan Ibu, mohon izin yang mau bertanya. Ayo ya silakan. Maju Bu, boleh maju ke depan Bu. Ibu masih punya suami alhamdulillah? Masih. Alhamdulillah. Boleh sebelah sini Bu. Saya cuma nanya doang. Ini ibu kalau bertanya pasti semangat. Iya. Karena dia punya tombol di sini. Terus banget. Namanya Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nengah Mufrihatun, asli Bali. Panggilannya Ibu? Ibu Roni. Saya punya teman. Kemudian saya kepengen sekali menjodohkan anak saya dengan anak teman saya. Iya. Sedangkan anak saya itu nggak suka. Nggak suka. Padahal saya kan udah deket banget Pak Ustadz. Oh. Saya pengennya apa-apa tuh gampang lah, apa-apa Iya. gitu. Jadi apalagi pestanya kan luar biasa kalau kita udah deket. Oh iya benar juga ya. Udah usah piti-piti dong. Oh nggak usah dong. Dibayarin semua sama yang calonnya lah. Iya, Ibu itu. anaknya laki apa perempuan? Perempuan. Oh pas. Iya. 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 Mohon maaf, itu bagaimana Itu hukumnya aja. Pak Ustadz? Terima Oke. kasih. Terima kasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu- Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semangat banget bertanya. Iya, Ustadz saya mau izin dijawab bagaimana nih? Baik, Ya, namanya orang tua bismillahirrahmanirrahim. pasti pengennya yang nyaman lah ya, intinya dapat besan juga, izin. Baik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dulu orang tua saya suka memaksa saya ataupun memberikan saya calon. Tapi ketika mereka kasih, ketika saya disuruh menikah, saya bilang saya tidak ada dikasih calon. Saya dikasih calon. Saya selalu menolak. Akhirnya orang tua saya menyerah. Jadi ibu mau nunggu menyerah nanti atau mau menyerah sekarang? Karena kalau namanya anak, namanya perasaan nggak bisa dipaksakan. Mestinya diarahkan. Anak perempuan ya Bu ya? Tapi jelas untuk seluruh jamaah Islam itu indah. Yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Satu, camkan ini untuk seluruh anak muda yang ada di rumah. Seluruh gadis semua yang mau menikah, camkan satu ini. Tidak ada orang tua yang ingin memberikan yang buruk untuk anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang ingin memberikan yang buruk untuk anaknya. Pasti orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Yang kedua, untuk seluruh orang tua tidak ada satupun anak yang ingin dipaksa. Tidak ada satupun anak yang ingin dipaksa. Maka apa yang harus dilakukan? Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana perbincangan ayah dengan anaknya. Ternyata perbincangan ayah dengan anaknya diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahandanya. Bagaimana Nabi Ibrahim berbicara tentang logis dengan orang tuanya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Yang pertama isi pembicaraannya yang logika dulu, yang masuk akal dulu. Nanti ibu jangan sampai ditanya sama anaknya, emang mama kenapa sih mau banget sama dia?
Terus ibu nggak bisa jawab, ya karena orang tuanya sahabat mama. Terus anaknya, ibu udah kenal sama anaknya, nggak tahu sih anaknya, tapi mamanya tuh teman mama. Itu nggak logis jawabannya. Yang logis kasih, karena anaknya nak masya Allah sholatnya di masjid, anaknya nak masya Allah dia suka sayang sama orang tuanya, anaknya nak masya Allah akhlaknya bagus, logis, masuk di akalnya sang anak. Begitu pula anak ketika memberikan alasan kepada orang tua, nak kenapa sih kamu nggak mau? Aku nggak mau mah. Kenapa? Yang nggak mau aja, nggak logis. Kasih jawaban yang logis. Kenapa nak kamu nggak mau? Saya dengar ceritanya dari teman-temannya. Ternyata dia suka mabuk mah. Nah, logis. Masuk akalnya orang tua. Akhirnya tidak ada yang tersakiti. Begitu obrolan anak dan orang tua dalam Al-Quran. Yang pertama masuk akal dulu pembicaraannya. Jangan karena seneng aja. Pestanya kan jadi mudah nanti. Nah, emang pernikahan cuma urusan pesta doang? Pesta cuma semalam, resepsi cuma semalam. Selanjutnya ini siapa yang menjalaninya? Anak-anak kita. Jadi bicara dari hati ke hati, tapi pembicaraannya masuk akal. Oke, siap. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Mas Syam, Fadli. luar biasa. Jadi yang namanya jodoh ini kadang-kadang memang nggak bisa dipaksakan ya Bu ya. Ini karena misalnya yang namanya satu sama lain, terus harus hidup bersama. Kalau nggak ada perasaan cinta, nggak ada perasaan sayang, ini kayaknya aduh gimana gitu. Apalagi perempuan. Kalau laki-laki mah ya udahlah sikat aja deh gitu ya. Tapi kalau perempuan nggak bisa ya, Masya Allah ya, luar biasa. Satu lagi jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Ayo Bapak, ayo. Mana ya sebelah sini? Oh nih yang sebelah saya yang paling dekat. Ibu mau izin silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Diana Nadhifah dari PD BKMM Kabupaten Badung. Masya Allah. PD Pimpinan Daerah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid dan Musola. Masya Allah, silakan Ibu. Saya punya anak cewek nih. Ada anak cewek. Saya pengen cari menantu. Gak usah kegeeran deh. Tapi menantunya yang kaya raya saya maunya. Yang lemes dia. Yang kaya raya karena saya pengen di dalam keluarga bisa mengangkat derajat keluarga. Nanti kalau jadi orang kaya itu bisa bersedekah, bisa umroh, bisa membikinkan rumah yang bagus. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz kalau saya Masya pengen Allah. punya menantu yang kaya raya? Bagaimana Ustadz Maulana? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bagaimana hukumnya hukumnya memilih memilih menantu yang yang kaya? setelah yang satu ini? Jemaah yang di rumah gitu. Coba Ibu ikut saya. Jamaah yang di rumah, Jangan kemana-mana. jangan kemana-mana. Kita akan kembali Kita akan kembali. setelah Ustadz Maulana lewat. Tetap di Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah. Oh jamaah